Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rusen 98. Teman-teman, jadi nih ya, saya mau membahas Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo ini pada tahun kedua ya masa kepemimpinannya di awal-awal juga. Ini saya lihat sudah melakukan pertunjukan kemampuan dia. Pak Prabowo sudah melakukan sesuatu yang ciamik, bermain catur ala Pak Prabowo kalau saya sebut ya. Jadi kalau sebelumnya kita menyaksikan kehebatan Pak Jokowi ya dalam bermain catur politik, kali ini kita disuguhkan tontonan kehebatan Pak Prabowo dalam bermain caturnya ya. Jadi kenapa saya bilang Pak Prabowo bermain catur hebat, ciamik ya? Kita bisa saksikan di tahun kedua apa yang dia lakukan. Saya mungkin melihat yang pertama itu Pak Prabowo sudah melakukan gebrakan-gebrakan. Yang pertama tentu di sektor keuangan melalui Pak Purbaya ya. Jadi kalau kita runut ketika demonstrasi kemudian rumah Ibu Sri Mulyani digeruduk massa dan kemudian setelah itu Ibu Sri Mulyani mundur ya, itu benar mundur atau enggak kan kita itu dalam teori konspirasi jangan terlalu percayalah. Intinya dimundurkan iya ya. Kemudian naiklah Pak Purbaya. Maka sekarang kita bisa lihat ya, ini sektor keuangan benar-benar dirapihin. Oke. Itu terbukti kalau kita mau lihat kemarin mengenai IHSG turun ya. Ya, ini kan sebuah alasan aja MSCI ya. Tetapi momentum itu diambil oleh Pak Prabowo untuk bersih-bersih ya, Dirut Bursa Efek Indonesia, kemudian Komisioner OJK dan ketuanya, kemudian setelah itu bersih-bersih di tubuh Bea Cukai, bersih-bersih di tubuh pajak ya, itu dilakukan. Nah, yang hebat ya, ketika IHSG turun, terjadi reformasi terhadap struktur tersebut, tiba-tiba dalam selang sehari Danantara masuk serok IHSG ya. Masuk ke saham Indonesia berapa? 160 triliun. Nah, apakah ini sesuatu yang wajar, normal? Ada sebuah desain, itu permainan catur tingkat tinggi. Ya. Artinya di sektor keuangan ini luar biasa. Kemudian informasi terbaru ya, Pak Purbaya terus melakukan gebrakan-gebrakan. Bagaimana caranya membuat pipa-pipa saluran currency ya, uang ya, supaya bisa turun ke masyarakat. Salah satunya adalah akan mengambil alih PNM gitu ya. Nah, saya yakin ke depan rencananya pasti akan dibuat sebuah bank khusus UMKM. Ya, ini udah terlihat gitu. Ini sebuah permainan catur yang menurut saya ciamik gitu ya. Mungkin bagi orang lain ya melihatnya biasa-biasa saja. Kemudian gebrakan yang kedua di dalam politik luar negeri dan dalam negeri saya lihat ya, Pak Prabowo baru saja menyatakan, memberikan pernyataan kepada dunia, kepada masyarakat Indonesia, dia akan menarik ya kepesertaan Indonesia dari Board of Peace Gaza ya, yang kemarin sudah masuk yang didirikan oleh Trump itu ya. Ya, kata Pak Prabowo, saya akan mundur kalau Board of Peace Gaza ini tidak memberikan dampak kepada Palestina, tidak memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Ya. Kalau kita lihat pernyataan itu bukan sekedar pernyataan. Pernyataan itu ya, ditujukan kepada siapa? Ke dunia internasional. Ini permainan geopolitik yang canggih ya. Ketika Pak Prabowo masuk ke Board of Peace Gaza, itu banyak yang menyoroti dalam negeri maupun luar negeri. Lawan-lawan Trump seperti Cina, kemudian Putin atau Rusia, itu pasti melihatnya agak jengkel gitu. Ya, tetapi Pak Prabowo dengan tetap mengandalkan amanat undang-undang sebagai negara yang bebas aktif, tetap mengakomodir Trump, tidak menyakiti Amerika. Dia ikut ya. Tetapi ketika pulang dari sana, Pak Prabowo memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ya, sehingga Trump juga kaget mendengar pernyataan itu. Kemudian politik dalam negeri, umat Muslim atau kelompok kanan
ya pasti memberi apresiasi kepada Pak Prabowo dengan pernyataan itu. Ditambah lagi Pak Prabowo pidato dalam acara event, dia mengatakan akan membangun gedung MUI 40 lantai. Ya, artinya Pak Prabowo sedang melakukan konsolidasi terhadap kelompok-kelompok kanan. Dan jangan lupa Pak Prabowo juga melakukan pertemuan-pertemuan terhadap yang dibilang tokoh-tokoh kritis dan digiring kepada perlawanan terhadap mafia sumber daya alam. Ya. Nah, kalau kita lihat semuanya secara holistik, Pak Prabowo bermain caturnya itu luar biasa ya. Ya, cuma memang agak beda nih kepemimpinan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, cara mainnya. Tetapi ya itulah karakter pemimpin berbeda-beda memang. Ya, berbeda-beda. Ada yang seakan-akan mengakomodir tetapi dia tidak menjalankannya. Makanya banyak yang kecewa kan, kelompok-kelompok yang dikatakan tokoh kritis, jenderal-jenderal purnawirawan, ya ketika ketemu Pak Prabowo oke. Tetapi ketika dalam perjalanan apa dijalankan oleh Pak Prabowo? Enggak. Kalau menurut Pak Prabowo itu tidak boleh dijalankan. Tetapi apakah Pak Prabowo mau mengakomodir, bertemu? Buktinya mau. Beda dengan Pak Jokowi kan, caranya berbeda. Ya kita tidak mau membandingkan antara dua kepemimpinan tersebut. Tetapi bagi saya, cara-cara yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu permainan catur tingkat tinggi. Ya, dimana sekali jalan, dia bisa bikin skakster politik dalam negeri maupun politik internasional. Dan jangan lupa, ya beberapa hari yang lalu Pak Prabowo juga sudah ya bergening pada Australia sehingga terjadilah penandatanganan saling mengamankan selama 10 tahun ya antara Indonesia dengan Australia. Ya, dengan syarat kata Pak Prabowo, oke, kita tanda tangan tetapi Australia harus investasi dong ke Danantara dan kedua bantulah investasi ke sektor pendidikan dan ketiga adalah ke maritim. Ya. Dan tentu saja Australia mau. Ya. Karena kita tahu secara geopolitik letak Australia juga agak rawan ya. Kalau saja Indonesia tidak netral ya, apabila kita nggak tahu ya peperangan terjadi ya antara Amerika dengan Cina, itu bisa berbahaya. Atau jangan-jangan Amerika sibuk dengan urusan dalam negerinya. Bisa nggak Cina mengganggu Australia? Ya bisa. Jadi Australia butuh Indonesia. Dan Indonesia atau Pak Prabowo, oke. Tapi dengan bergening tiga hal tersebut. Ya, investasi ke Danantara, pendidikan, dan sektor maritim. Dan ingat nih, ya sekali lagi ya, ini salah satu catur Pak Prabowo juga. Di tahun pertama, ketika Pak Prabowo mulai menggebrak program-programnya, yang namanya program baru tentu harus mengeluarkan Pepres, Impres. Terus ketika dalam perjalanannya ada saja masalah, ada bolong-bolong, ya kan? Tapi apa? Semua itu ditutupi oleh apa? Oleh kasus ijazah palsu. Sehingga orang tidak menyoroti program Pak Prabowo. Dan tiba-tiba di tahun kedua, teman-teman bisa lihat, MBG sudah berapa dapurnya, sudah menyuplai berapa penerima manfaatnya. Ya. Koperasi Merah Putih mulai jalan tanpa ada yang menyorot di tahun pertama. Itulah Pak Prabowo ya. Tapi ini disclaimer dari saya menurut keyakinan saya. Oke. Jangan lupa subscribe, follow akun saya, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.